Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa kami di surga yang dapat kami berkumpul bersama Bapa, mengucap syukur Bapa atas segala berkat kami sepanjang hari-hari ini Bapa, dapat kami berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat dan yang baik. Terima kasih atas segala berkat Bapa, atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi surga. Di hari ini Bapa, semoga daripada kami Bapa, kami mohon Tuhan, Kau tolong kami, Kau sucikan, kuduskan kami, persiapkan seluruh hidup kami untuk memuji muliakan nama-Mu, persiapkan seluruh hidup kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Bila kami kerinduan, kehausan untuk memuji muliakan nama-Mu, kerinduan akan firman-Mu di surga. Kau tolong kepada kami pagi hari ini, Kau bekerja di tengah kami, Kau hadir di tengah kami pada pagi hari ini Bapa. Mau curahkan sukacita-Mu, curahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini pada pagi hari ini Bapa. Kau sertai Bapa ibadah pagi hari ini dan awas sampai hanya nanti Kau yang bekerja, Kau yang beracara yang bagi surga. Jika bersatu hati biar kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang tidak mengganggu ibadah kami, yang bersatu hati patahkan kami usir di dalam nama Yesus. Dan yang mengundang kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam kami pada pagi hari ini. Kau urapi kami semua, Kau urapi setiap rangkaian-Mu yang di pagi hari ini, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai kami semuanya Bapa menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih bagi surga, kami akan mohonkan kepada kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang Tuhan kehadiran-Mu Yesus. Amin. Kami mau datang sujud Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Amin. Kami mau datang Tuhan membawa pujian
untuk memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat tetap untuk bangkit berdiri. Ada haleluya. Mari kita serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. kiranya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya dapat menjadikan kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dan kami akan duduk diam Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu melingkupi di dalam ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu ya, selamat kita beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang di bawah bisa lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Di rumah juga haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan semua bersama-sama. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita bisa beribadah saat ini. Nah, sekarang kita masuk pada firman Tuhan ya. Di bawah dengar jelas ya suaranya ya. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, meneruskan pelajaran Alkitab kita di dalam Keluaran sekarang Keluaran pasal 3 ayat Keluaran pasal 20 maksud saya. Kita belajar tentang hukum yang ketiga maksudnya ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Kita sedang membahas 10 hukum ya saudara. Kita sudah masuk pada hukum yang ketiga ya. Hukum yang pertama kita sudah bahas adalah tentang jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, ini mari kita baca ya. Mari bangkit berdiri. Yang jemaat di bawah bangkit berdiri, juga yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama satu ayat ini ya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali ya. Saudara perhatikan ayat ini, saudara, tentu ini adalah kebenaran firman Allah. Saudara disampaikan kepada umat Tuhan. Tentu pertama adalah turunnya firman Allah ini ya kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa Israel. Jadi saudara melihat kebenaran firman Allah ini, saudara memang tidak turun langsung kepada kita ya, saudara, dia turun langsung kepada umat Yahudi ya. Umat Yahudi ya, khususnya ini adalah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ketika di Gunung Sinai mereka berhenti di sana, Musa naik ke sana dan ada 10 hukum. Ketika itu 40 hari ya, 40 hari 40 malam dia tidak makan tidak minum ada di atas Gunung Sinai. Ketika dia turun, dia membawa firman Tuhan itu yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan tulis sendiri ya pada waktu itu saudara. Dan salah satu poin saudara yang disampaikan Tuhan adalah hukum yang ketiga. Ya, hukum yang ketiga itu adalah di mana dikatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara pernah menyebut nama Tuhan? Pernah ya? Nah, kalau saudara menyebut dengan sembarangan, itu Tuhan akan memandang apa katanya? Bersalah. Jadi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dia akan bersalah. Nah, Tuhan menyampaikan ini, saudara, adalah kepada bangsa Israel pertama. Saudara ya, pertama untuk ketika mereka akan melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan, sudah ada hukum ini. Ya, sudah ada hukum ini supaya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke. Kita akan lihat dulu saudara ya. Ini poin yang akan kita bahas ini. Jangan nama Tuhan. Jadi ada nama Tuhan. Ya, munculkan dulu ayatnya ya. Jangan dihilangin. Begini aja, munculkan ayatnya. Kecuali baru pindah ya. Ada nama Tuhan. Kita tentu
membutuhkan nama, saudara. Karena nama ini memang pada awalnya, saudara, Musa ketika dia ada di tanah Mesir, ya, sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar, ya, dia pada waktu ada di tanah Mesir, dia ada di bawah bimbingan Firaun atau diangkat anak oleh Firaun, ya, istilah dikata dia anak raja, anak angkat, ya, saudara, ya. Dan dia dibesarkan oleh Firaun, dan satu waktu, saudara, dia melihat bahwa orang Israel ini, sesama Israel pada waktu itu jadi budak, kan, mereka berantem. Nah, mereka berantem, saudara, dan Musa menolongnya, saudara, bahkan yang Musa itu memukul sampai orang yang satu itu mati. Nah, singkat kata, saudara, satu waktu Musa itu membela juga ada orang Israel ini, saudara, berantem. Terus satu orang bilang begini, kamu mau bela kami. Kamu tahu nggak bahwa waktu lalu itu kamu membunuh orang Mesir, saudara. Sorry, dia membunuh orang Mesir. Musa kaget, loh kok dia tahu ya? Dia lihat berarti. Musa pada waktu itu dia mengalami ketakutan luar biasa. Karena dia pikir orang Israel sendiri yang ada dalam tawanan akan memberitahu itu, mungkin kepada Firaun. Singkat kata, Musa lari ke daerah Sinai juga ini, saudara, ya, di Midian namanya, ya, daerah Midian. Dia tinggal di sana, dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, dia bertemu dengan Tuhan. Singkat kata, Tuhan menyuruh dia, kamu akan kuutus pergi untuk membebaskan bangsa ini. Nah, di sini, saudara, tentu Musa bertanya tentang nama. Kalau saja orang Israel akan bertanya tentang namamu, saya mau jawab apa? Dan bagi Musa ini memang penting sebuah nama. Kenapa, saudara? Saya coba bicara, saudara, latar belakang sedikit, ya, saudara, tentang nama-nama. Memang di zaman itu dewa-dewa itu, sesembahan-sesembahan orang itu punya nama-nama, saudara, ya, punya nama-nama. Sehingga Musa juga berpikir, bagaimana ya kita mau menyembah Tuhan, dan kalau orang Israel, siapa nama yang akan kita sembah itu? Siapa namanya? Nah, itu, saudara, ya, siapa nama itu? Jadi bagi Musa itu satu hal yang penting, sehingga dia bertanya kepada Tuhan tentang nama itu. Nah, bagi kita tentu adalah nama adalah sebutan atau saudara, label yang diberikan kepada manusia, tentu, ya, seperti nama, saudara. Nama, saudara, itu sudah menjadi, ya, label bagi kita, sudah melekat lah pada kita, itu nama kita, ya. Dan juga nama itu kan kita bisa, ya, kita bisa bilang ini kamera atau handycam kepada barang-barang tertentu, begitu, ya, benda-benda tertentu, ya, untuk tentu dapat nama itu juga untuk membedakan, begitu, untuk membedakan. Jadi, nah, makanya Musa juga meminta siapa namanya untuk supaya dapat membedakan, ya, membedakan daripada sesembahan orang lain, begitu, ya. Ya, dewa-dewa orang lain. Jadi dia minta nama, karena nama itu akan menunjuk satu, membedakan entah itu kita sebagai manusia atau barang. Ketika kita bilang jam, ya, tentu saudara langsung tahu, entah saudara akan lihat jam, itu akan membedakan dengan, karena nama itu akan membedakan dengan benda yang lain. Tentu saudara akan arahkan bukan pada kamera, kan, karena saya akan bilang nama, ya. Kalau saya bilang jam, ya, saudara tidak akan lihat ke kamera, saudara tidak lihat ke TV atau ke mimbar, tapi saudara akan mungkin lihat di tangan saudara atau lihat di jam ini, ya, karena nama itu, ya. Kalau saya juga sebut nama orang, pasti saudara juga akan melihat sana. Saya bilang sel-sel, begitu, ya. Ini singer sini sel-sel, panggilan ini, saudara, hari-hari kita sel-sel. Saudara yang sudah kenal pasti langsung arahkan ke dia, tidak langsung ke ibu gembala, kan, begitu, saudara. Jadi nama itu akan membedakan dan saudara mengarahkan saudara kepada apa yang disebut itu, ya. Nah, demikian juga saudara, saudara, termasuk tentang Tuhan, begitu, saudara, ya. Membedakan, saudara, nama itu bisa akan objeknya jadi beda, saudara, ya. Jadi arahnya itu jadi beda karena menyebut nama, begitu. Kalau seandainya saya secara umum, saya hanya bilang begini, hai, di banyak orang, begitu, ya. Ya, orang kan tidak ada nama, saudara semua di sini, hei, saya berkata begitu, ya. Saudara di sini, di lantai bawah, saudara bilang, Pak Gembala panggil siapa, ya? Saudara semua ke saya, kan, begitu. Karena tanpa nama, ya. Nah,
ini saudara, saya coba membawa saudara untuk masuk pada betapa pentingnya nama itu, saudara. Nama itu menunjuk pada satu pribadi atau barang, atau nama juga itu adalah akan membedakan siapa objek yang dipanggil, ya. Nah, di sini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jadi sudah ada nama Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu, saudara. Saya sudah bahas tadi tentang nama, ya, saudara. Sekarang adalah Tuhan. Tentang Tuhan. Nah, kita lihat dulu. Saya minta ayatnya, multimedia, di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Keluaran pasal 3 ayat 13. Nah, kita baca ya, kita baca bersama-sama. Baik, di sini boleh baca juga ya. Tidak usah keras-keras saudara baca, keluar saja suara sedikit ya. Karena saudara pakai masker juga ya. Yang dibawa juga boleh ya. Di rumah juga boleh ikut membaca, karena ini ditampilkan di layar juga. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Sebentar ya, saudara. Tahu ayat 13 ya. Ini saya bilang tadi ya, dia posisi ada di Midian, sudah sedang lari karena memukul orang Mesir mati. Dia lari ke Midian, daerah Sinai itu ya. Baru dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau suruh dia balik ke Mesir untuk pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah Kanan. Itulah latar belakangnya ya. Tapi sebelum berangkat ke Mesir, dia balik ke Mesir, dia tanya, bagaimana kalau orang Israel tanya tentang namamu? Begitu. Bagaimana? Nah, ayat 14. Ayat 14. Nah, mari kita baca. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tadi saya bilang sampai berapa? 15 ya, 15. 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Nah, kita masuk, saudara. Tadi kita sudah bahas nama, ya, tentang kata nama itu, dan saudara sudah tahu penting itu nama, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Tuhan, ya, tentang Tuhan. Nah, pada waktu Musa bertanya, siapa namamu? Tuhan berfirman, ayat 15 itu ya, ayat 15. Ini 14. Kan 13 Musa bertanya, ayat 14 Tuhan menjawab. Tuhan jawab. Jadi ketika Musa tanya, Tuhan jawab. Firman Allah kepada Musa. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan memperkenalkan, dia berkata, akulah aku. Itulah, dia berkata, namaku, sebutanku, ayat 16, turun-temurun. Ya. Nah, saudara, ini aku adalah aku. Dia pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa, memberitahu kepada Musa, ya, kepada Musa, saudara, itu hurufnya begini, saudara. Hurufnya mati sebetulnya. WH. Dan bisa dibaca, memang orang Israel begitu, saudara. Tapi nanti bisa, saudara, mereka orang-orang zaman itu, zaman dulu ya, berarti 2000 tahun, zaman Musa, 3.500 tahun dari kita sekarang ya, zaman dulu. Nah, ini nama yang dimunculkan Tuhan. Ini nama. Begitu, saudara. Nah, ada bisa baca ini? Hah? Bacanya apa ini? Mana ada ya? Ini loh, YH. Bacanya apa? Ini huruf apa? Hidup atau mati? Huruf mati, saudara. Ya huruf mati. Ya, ini huruf mati. Memang orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mereka akan menghidupkannya dengan menambah vokal-vokalnya, begitu ya. Huruf vokal harus dimasukkan di sana. Bagaimana membacanya? Jadi YH, WH. Nah, mereka ada yang menaruh
huruf hidup di sana. Apa? E O A. Yehova. Atau di sini juga ada YHVH. Ada kalau begini sudah. YHVH. Yehova. Tapi aslinya ini YHVH atau mereka baca juga WHVH. Nah, itu yang muncul ya, saudara. Itu yang muncul, saudara. Tetapi saudara, di Alkitab saya kasih tahu dulu saudara ya. Di Alkitab kita saudara akan menemukan ini di Alkitab perjanjian, di Alkitab kita terjemahan Indonesia akan menulis dengan kata ini. Ya, huruf besar semua ya di Alkitab ya. Huruf besar semua saudara akan temukan ada juga begini. Oke, sama Tuhan, tapi ini bedanya di mana ini? Ini huruf besar, ini huruf kecil. Nah, ini artinya adalah Adonai. Kalau bahasa Ibrani-nya, ya, Adonai. Ini juga tadi Yehova dari Ibrani ya. Nah, saudara ada juga di Alkitab, saudara akan baca, saudara dia akan seperti ini. Oke. Apa ini? Allah. Ini sama. Sebetulnya yang dimaksud adalah YH, ya bisa VH. Oke, kita bisa bedakan ya. Oh ini Tuhan, ini sama nih, ya. Oke. Baru ada juga begini, ya. Ada juga Allah huruf kecil, ini adalah tulisannya adalah, oke. Bisa baca ya. Elohim, ini ya. Nah, oke, sekarang kita balik dulu ya saudara. Jadi saudara-saudara, karena ini memang saya akan menjelaskan di sini. Penting bagi kita, saudara, sekali lagi sebagaimana Musa berkata tadi, saudara, itu nama itu satu nama itu penting sekali. Ya, apakah itu melekat atau ditaruh kepada manusia ataukah juga ditaruh kepada benda-benda? Karena nama itu akan menolong. Ya, nama itu akan menolong seseorang tentu untuk mengarahkan ke objek mana sesuai dengan nama itu. Nah, terlebih kita kepada Tuhan. Dikarenakan tadi saya katakan bahwa tentu Musa meminta nama karena ada begitu banyak dewa-dewa pada waktu itu. Saudara mau arahkan kemana? Ya objeknya mana? Saudara, sehingga Musa meminta itu tentang nama itu menjadi sebuah objek juga betapa penting nama itu bagi orang Yahudi. Saudara, sehingga Tuhan menurunkan itu tentang YHWH atau Tuhan. Ya, dihidupkan dengan tambahan huruf Yehova, ya. Jadi tentu bagi kita, saudara, kalau ada ajaran, oh saksi Yehova, oh kami benar pakai Yehova, belum tentu juga itu benar, saudara. Karena yang paling benar adalah YHWH, ya. Karena memang ada itu diisi ya, saudara, dihidupkan oleh orang Yahudi di antara karena YHWH ini, saudara, yang sama. Ada begini, saya mau kasih contoh saudara ya, kenapa dihidupkan, karena susah dibaca ya, mereka takut salah. Sama dengan saudara kalau ada tulisan saya kasih huruf MKN, saudara hidupkan bagaimana saudara? Masukkan huruf apa? MKN, saudara, ya paling bilang makan katanya, ya masukkan hurufnya supaya dia hidup. Nah tapi kan bisa juga saudara masukkan A di sana jadi makan, kan tapi belum tentu saya maksudnya begitu kan saudara. Ya bahaya juga. Bisa saja saya maksudnya saya hidupkan kata mungkin di sana saudara. Saya isikan, oh bukan makan, itu maksud saya mungkin. Nah, gitu saudara. Ya, oh salah. Nah, dengan kekacauan ini memasukkan ini, saudara, ini saya bicara latar belakang ya. Latar belakangnya, memang orang Israel pada zaman itu jadi akhirnya mereka begini. Ya, mereka begini, waduh, ada hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, gimana ya kalau kita ini salah mensuplai huruf? Bisa paham saudara?
Tadi saya kasih contoh MKM, saudara bisa isi A di sana jadi makan. Tentu saudara tidak salah. Tapi juga karena itu jadi hidup. Tapi sekarang kalau saya menaruh MKM, tapi maksud dari saya itu adalah mungkin, nah itu membuat saudara kan jadi bertanya-tanya, yang benar mana ya? Yang benar-benar. Nah ini saudara yang membuat bangsa Yahudi ini sedikit takut. Takut apa? Takut salah. Kan begitu saudara. Karena nama ini kalau saudara akan menemukan itu nama yang sangat sakral sekali sampai sekarang. Kalau saudara pergi ke Israel nanti setelah pandemi ini, saudara semua diberkati Tuhan, bisa pergi ke Israel. Bilang amin. Di lantai bawah juga bilang amin. Ya, Tuhan sehat-sehatkan kita, Tuhan berkati, bisa pergi ke Israel, ya kan? Nah, tapi ketika saudara sudah sampai Israel, saudara jangan sebut ini ya, Yehova. Jangan sebut Yehova bagi mereka, mereka bisa marah. Mereka akan memandang kamu ini sembarang yang menyebutnya. Nah, gitu. Kamu sembarangan. Nah, makanya itu, saudara, dari zaman dulu orang Israel, karena mereka takut salah menyebutnya, saudara-saudara sudah saya jelaskan tadi ini ya, bahwa yang benar YHWH. Karena mereka takut salah sebut, mereka cari juga, sudah saya izin Tuhan ya, cari nama pengganti. Nama pengganti adalah Adonai, artinya Tuhan, tapi objeknya kepada ini. Nah, gitu. Takut salah. Jadi mereka setiap kali ada tulisan YHWH, baca Alkitab ya, Musa ini, jangan menyebut nama YHWH. Mereka akan baca, jangan menyebut nama Adonai, Elohimu, dengan sembarangan. Jadi setiap ada kata, saudara akan baca huruf besar semua Tuhan atau huruf besar Allah, semua itu menunjuk pada YHWH. Nah, mereka akan membacanya, saudara, dengan Adonai diganti. Kenapa? Mereka takut salah. Mereka takut salah, ya. Nah, saudara tahu itu sudah berapa generasi itu, saudara, sampai di zaman Yesus berarti sudah 1500 tahun. Sekitar 1500 tahun tidak disebut-sebut. Mereka hanya sebut Adonai, Adonai. Orang yang pertama di zaman Musa sudah mati. Generasi Yosua mati. Setelah Yosua, hakim-hakim, saudara, mati semua. Orang zaman itu sudah mati. Saudara, tidak menyebut, ada tulisan YHWH, tapi mereka menyebut apa? Adonai. Kira-kira sudah 500, 1000 tahun berjalan, generasi berikut tahu nggak menyebut Yehova? Yang tepat di zaman generasi Musa, ya kan? Kan sudah tidak pernah disebut kan? Apalagi mereka pernah dibuang ke Babilonia, begitu saudara. Mereka sudah sulit untuk menyebut. Tapi mereka tahu, saudara, tapi penyebutan yang tepat itu seperti apa, mungkin generasi berikut sudah dapat. Ya, bahkan sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan di generasi 3500 tahun lalu, mereka sebetulnya menyebutnya suplai hurufnya paling tepat itu apa? Karena yang paling tepat adalah hanya 4 huruf, adalah YHWH. Yang paling tepat itu. Tapi menyuplainya pada zaman Musa itu pakai huruf apa, mereka sebetulnya generasi berikut nggak tahu. Apalagi kita zaman sekarang, kita sampai Musa berarti 3500 tahun. Ya, sulit sekali. Tapi yang paling benar adalah YHWH. Nah, oke, saudara sudah dapat di sana ya. Dan mereka menggantinya karena takut salah menyebut YHWH, karena mereka memandang YHWH ini saking kudusnya. Saking kudusnya sehingga mereka menggantinya dengan cara menyebut Adonai. Nah, bagi kita di Alkitab, saudara akan baca itu dengan tulisan apa ini? Tuhan huruf kecil. Kalau saudara temukan huruf besar semua berarti YHWH. Kalau Allah semua, Allah huruf besar semua, YHWH. Kalau Allahnya huruf kecil, A besar saja, itu Elohim ya. Oke ya. Nah, oke, saya akan masuk saudara. Sekarang adalah saya mau tanya dulu, jemaat Tuhan di sini, lantai bawah, lantai atas, yang atas juga dan di rumah.
Saudara menyebut nama Tuhan pernah nggak kira-kira sembarangan? Hah? Pernah nggak kira-kira? Bahkan ada nanti pasangan ayatnya itu bersumpah sembarangan demi nama Tuhan. Menyebut dengan sembarangan berdosa. Dosa. Kalau di daerah kami, saudara, dia jalan daerah kami ya, di daerah kami di Manado sana. Dia jalan kesandung dikit, dia akan bilang apa? Oh Tuhan, oh Tuhan, bukan Tuhan. Maksudnya Tuhan, tapi dia plesetkan. Jadi sembarangan. Tuhan tahu loh niat hati orang itu, kan gitu saudara. Ada orang, kamu lagi, saudara lagi berdiri begini, ada orang colek ke dia tiba-tiba, dia bisa, nah gitu saudara. Harusnya seperti itu tidak boleh terjadi, tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Berarti kalau saudara sudah pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sudah berdosa. Nah itulah saudara juga saking takutnya orang Israel mau menyebut YHWH ini, mereka pakai Adonai. Tapi apapun saudara, tentu apakah dia mau menggunakan Adonai atau apapun, ya atau sebutan-sebutan lain, bagi kita saudara, bagi kita, apakah saudara mau menggunakan sebutan-sebutan, tetapi objeknya adalah kepada pribadi yang maha kuasa, dengan sembarangan menyebutnya, saudara, tentu saudara berdosa. Maksud saya begini, saudara. Saudara pakai sebutan Jawa punya apa ya, Gusti ya, saudara. Gusti. Berarti saudara sebagai orang percaya kepada Yesus, ketika saudara bilang Gusti, berarti objeknya kepada yang maha kuasa. Tapi saudara sebut sembarangan, saudara berdosa. Ya. Ada banyak sebutan-sebutan ya terhadap pribadi yang maha kuasa, saudara, dengan bahasa-bahasa daerah yang sudah kita gunakan. Ya, bagi kami opok bahasa Minahasa kami. Jawa tadi Gusti, Sunda juga Gusti ya. Bahasa apa lagi saudara? Saya tidak tahu bahasa. Pangeran. Ada pangeran juga ya, bisa bilang pangeran. Tergantung imanmu bilang pangeran, objeknya siapa. Sama dengan Adonai. Adonai artinya juga bisa kepada Tuhan. Tuhan tergantung objeknya, kamu mau nyebut siapa. Seperti Gusti, bisa juga kepada manusia kan. Objeknya siapa atau konteksnya siapa engkau mau berbicara, begitu. Ya. Nah, tentu kalau dalam Alkitab ketika menulis Adonai itu artinya Tuhan, saudara, sebetulnya diambil arti kata Tuhan itu, tetapi ketika dalam Alkitab jelas objeknya adalah kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Jadi tidak kepada manusia. Oke, sampai di situ dulu, saudara, sedikit memahami, saudara, tentang nama. Pentingnya nama sudah menunjuk kepada sebuah objek, akan juga membedakan seseorang atau objek yang dituju karena menyebut nama. Dan kedua adalah tentang Tuhan itu adalah YHWH, saudara, dan orang Israel menggantinya dengan menyebut Adonai. Nah, hukum ketiga ini, saudara, dikatakan bahwa sebetulnya bukanlah salah menyebut, saudara. Bukan salah menyebut. Ya, makanya saya bilang tadi, entah saudara suplainya apa di sana, sebetulnya bukan di situnya. Bisa saja salah, iya. Bisa saja salah. Tetapi sebetulnya coba munculkan ayatnya tadi. Ayatnya tadi bilang, perhatikan, kalau orang Israel memahami takut salah menyebut, takut salah menyebut. Ya, tapi bukan itu sebetulnya bagi Tuhan. Tapi coba perhatikan ya. Bukan, sorry, Keluaran 20 ayat yang ke-7 nya. Perhatikan. Mari kita baca 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan stop di sana. Dengan sembarangan.
Jadi yang dimaksud Tuhan adalah jangan menyebut dengan sembarangan. Persoalan mereka supply mungkin berbeda, Tuhan tidak pedulikan di sana. Karena manusia terbatas, karena memang Tuhan hanya memunculkan 4 huruf, gitu kan? Jadi kalau dia supply dengan huruf yang berbeda, lain daripada maksud daripada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah salahkan. Karena memang manusia tidak maha tahu, begitu saudara ya. Tetapi objeknya jelas di sana. Objeknya jelas, hanya Tuhan bilang jangan menyebut dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang Tuhan mau. Kamu jangan sembarangan sebut seperti saya katakan tadi. Atau jangan sembarangan. Alkitab, saya munculkan dulu. Imamat 19 ayat 12. Imamat 19 ayat 12. Kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara pernah bersumpah pakai nama Tuhan? Nah, kita menikah itu bersumpah, saudara, pakai nama Tuhan. Ya kan? Pakai nama Tuhan. Tapi saudara, ini bukan tidak boleh, tapi jangan sembarangan, Tuhan bilang. Haleluya, saudara. Melibat-libatkan Tuhan jangan sembarangan. Termasuk nasar-nasar itu, kenapa Tuhan bilang lebih baik kamu jangan bernasar daripada bernasar? Karena itu melibatkan Tuhan. Saudara lihat Ananias dan Safira dulu, saudara, mereka sampai bernasar melibatkan Tuhan. Saking mereka mau jual tanah tidak laku-laku, mereka bernasar, Tuhan, saya jual tanah ini Tuhan. Pokoknya kalau laku ini nasar saya Tuhan, saya akan bawa kepada di kaki rasul-rasul, kami bawa kepadamu Tuhan melalui rasul-rasul ini. Tidak lama tanahnya laku, kejual. Kan begitu? Kejual tanahnya. Setelah kejual dia, banyak juga ini duit. Wah, sayang juga ya. Ternyata banyak juga kalau kasih ke pendeta. Wah, jangan nanti simpan ya. Diam aja kita diam. Nah, yang diam baru Roh Kudus bicara, gitu ya. Roh Kudus bicara, suami istri ini mereka sepakat. Kalau nggak jangan bilang sama Petrus lah, jangan kasih tahu sama dia. Padahal Tuhan tahu nggak saudara? Tahu, dia sudah basah. Tuhan bilang, mereka sepakat suami istri. Mereka bilang, pokoknya kita bilang kita cuma dapat dikit. Itu dapat pokoknya dikit aja. Bohongin aja pendeta, dia nggak tahu ini. Tahu-tahu Roh Kudus bicara. Oke. Kamu berdusta, silakan kamu keluar, begitu ya. Nah, pertama Ananias, setelah dia keluar, Petrus bilang, kamu keluar pintu, kamu mati. Benar-benar mati. Datang Safira juga sebut sama, begitu. Wah, kami cuma dapat sekian. Dia bohong begitu. Kamu mau bohong sama Tuhan. Tuhan itu maha tahu, Petrus bilang. Udah sekarang keluar kamu. Kamu sebagaimana suamimu seperti itu. Digotong orang karena menjadi mayat. Demikian kamu juga. Keluar. Itu maksudnya apa? Memang tidak boleh sembarang. Boleh bernasar nggak saudara? Boleh. Tapi harus ditepati. Nah, boleh menyebut nama Tuhan nggak saudara? Boleh. Tapi jangan sembarangan. Amin, saudara. Nah, ini sebenarnya saya masih di prolognya ini, saudara, masih pertama. Tapi saya sudah bilang kita ibadah cuma harusnya 1 jam 15 menit. Ya, oke, saudara sampai di sini dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi, saudara, nanti minggu depan. Ya, minggu depan baru saya akan membahas lagi ya, saudara, membahas ya tentang nama Tuhan ini. Saya lanjutkan, saudara. Saya lanjutkan tentang hukum yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, intinya sekarang sudah dapat dulu bahwa boleh menyebut nama Tuhan, tapi jangan sembarangan. Sayang sekali, jangan sampai saudara keluar dari sini, saudara tidak mau menyebut nama Tuhan, saudara. Sebut saja, saudara. Hanya jangan sembarangan. Amin. Kalau ada di antara saudara juga sudah lama, saya jual tanah, jual tidak laku-laku, sebut aja nama Tuhan kalau perlu nasar. Kan bukan tidak boleh, Tuhan bilang kan begitu. Boleh, tapi jangan sembarangan atau ditepati, itu aja, saudara. Jadi jangan takut, ya, jangan takut.
Saudara sebut nama Tuhan? Amin. Ya, harus sebut. Ya, nanti kita akan bahas saudara. Nanti minggu depannya, tanpa menyebut nama Tuhan orang tidak bisa selamat. Amin saudara. Jadi harus sebut nama. Saudara juga berdoa. Saudara punya berdoa. Saya mau katakan saudara, tanpa menyebut nama Tuhan juga bisa tidak berkenan sama Tuhan. Jadi doa juga harus sebut nama Tuhan. Jadi betapa penting saudara sudah sebut nama Tuhan. Jadi dalam hukum yang ketiga ini jangan sampai saudara sudah dengar khotbah ini, saudara pulang keluar sudah takut, jangan sembarang. Sampai saudara sudah berdoa, oh kami berdoa mengucap syukur. Biasanya dalam nama Tuhan Yesus saudara langsung hilangkan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wah, sudah tidak ada nama Tuhan, bagaimana ini sudah? Dalam nama siapa kamu berdoa? Nah gitu ya. Oke, jadi intinya saudara harus tetap nyebut nama Tuhan, hanya jangan sembarangan. Oke, sampai di sana dulu, nanti minggu depan saya lanjut lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita langsung berdoa. Jemaat Tuhan di bawah bangkit berdiri, di rumah juga bangkit berdiri. Saya langsung berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang memperkenalkan namamu, Engkaulah yang memberikan nama itu bagi kami, dan nama itulah yang membuat segala yang di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut, yaitu dalam nama Yesus. Sebab itu kami sangat bangga ya Tuhan, kami memiliki nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, pelajaran firman-Mu dalam hukum yang ketiga bagi kami. Roh Kudus mengurapi kami, menerangi kami lebih lanjut ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Semuanya silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Berserta berkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, persembahan tetap dilakukan melalui transfer, atau ada jemaat yang ingin memberikan persembahan secara langsung, di bawah disediakan kotak persembahan. Untuk persembahan transfer, persembahan operasional atau pembangunan bisa ditransfer ke BCA dengan nomor 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Untuk persepuluhan bisa transfer ke 7400516574 atas nama yang Nur. Dan untuk pengumuman selanjutnya, nanti sore akan diadakan ibadah anak online jam 4 sore, tetap di YouTube channel DPDI Kota Wisata. Lalu ibadah minggu offline nanti sore jam 5 sore. Lalu komsel online untuk hari Rabu diadakan pada jam 19.30. Nanti untuk pengumuman selanjutnya bisa lihat di grup WA. Tapi untuk komsel online itu dilakukan lewat line group call. Dan untuk Jumat pertama dan ketiga, ibadah PA online dilakukan melalui Zoom jam 19.30. Doa pagi Sabtu jam 6 pagi dilakukan di rumah masing-masing. Lalu jam 18.30 pada hari Sabtu ada ibadah YMB melalui Zoom. Dan untuk ibadah minggu offline minggu depan tetap dilakukan secara 2 kali. Ibadah pagi jam 8 pagi dan ibadah sore jam 5 sore. Dan jangan lupa tetap lakukan misbah doa keluarga tiap malam. Nanti ayatnya di-share sampai Ibu Gembala melalui grup WA. Puji Tuhan, sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua boleh untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gembala titip dalam doa. Mari kita berdoa. Cuma Tuhan, sebelum saya masuk dalam doa-doa syafaat kita, adakah di antara saudara perlu didoakan dalam pergumulan-pergumulanmu? Tuhan memang Maha Tahu, tapi Tuhan juga butuh tindakan-tindakan kita, seruan-seruan kita. Kalau ada di antara saudara perlu didoakan, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Engkau ada pergumulan, dan sampaikan dari isi hatimu. Ya jemaat Tuhan di lantai bawah, di rumah juga, di tempat ini.
Ini kami Bapa di sorga datang kepadamu. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Bahkan mungkin dalam keuangannya, dalam bisnisnya, atau apapun yang sedang dia gumulkan dalam kesehatan. Dengarlah seruan kami anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Apa yang sedang disampaikan dari dasar isi hati kami, kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama-Mu Tuhan semua ada pertolongan. Di dalam nama-Mu Tuhan semua ada jalan keluar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi yang sakit, atau apapun Tuhan yang jadi pergumulan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada jawaban. Terima kasih, kami terima dengan iman bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau turun tangan saat ini. Saya juga tergerak saudara untuk bantu dalam doa ya. Orang tua kami juga di Temanggung sakit, ada di rumah sakit ya. Tapi saya akan di dalam doa, saudara juga mendoakan ya. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang ada di Temanggung saat ini dirawat di rumah sakit. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, memohon belas kasihan-Mu. Engkau melawat orang tua kami ya Tuhan di Temanggung untuk disembuhkan oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kesembuhan daripada-Mu Tuhan biar terjadi bagi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini mari kita berdoa untuk doa siapa kita. Berdoa kami buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan tolong Presiden dan jajarannya Tuhan, para menteri-menterinya, kepala-kepala daerah, semua dari pusat sampai ke wilayah-wilayah Tuhan, desa-desa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Taruh hikmat-Mu Tuhan kepada pemerintah kami, TNI Polri juga Tuhan, tolong juga perwakilan-perwakilan kami DPR Tuhan, tolong Engkau taruh takut akan Tuhan bagi mereka, beri kesehatan bagi mereka. Demikian juga Tuhan para wakil-wakil rakyat kami, Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Doa kami juga para dokter-dokter yang sedang menangani pandemi ini, Tuhan, dia pihak-pihak terkait juga, para medis-medis ini kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, dalam kami masyarakat Indonesia ini sedang menghadapi pandemi ini, Tuhan lindungi kami semua, Tuhan berkati kami semua, khususnya kami jemaat-Mu di tempat ini. Keluar masuk kami Tuhan dibungkus oleh darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Segala aktivitas kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu ini kami juga menaruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa di dalam nama-Mu, bahwa segala sesuatu Tuhan akan hidup, segala sesuatu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Aktivitas jemaat-Mu di tempat ini juga, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, hamba serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang akan dilaksanakan, dikerjakan semua dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami dalam beribadah sebentar sore ya Tuhan. Baik dalam ibadah offline, ibadah online juga, tetap dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam ibadah offline kami saat ini. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dibawa ke tangan di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat bagi kami. Memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.